Berjumpa lagi dalam Lunch with Jesus. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini saya akan membawakan satu tema, hidup baru dengan kekuatan baru. Tapi sebelum mulai, saya mau ajak saudara-saudari terkasih kita mengangkat satu pujian buat Tuhan yang luar biasa. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Waduh, bagaimana saya bisa mendapatkan kekuatan? Bagaimana saya bisa mendapatkan sukacita? Bagaimana saya punya pengharapan dalam keadaan seperti ini? Saya masih tetap saja mengeluh. Baik, saudara-saudari terkasih, kita mau lihat Injil Yohanes 3 ayat 5 sampai dengan 6. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari roh dan air, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Kita sering mendengar dengan kata lahir kembali atau lahir baru. Biasanya dalam pertobatan seseorang menerima Yesus Kristus di dalam hatinya, di dalam pribadinya, menjadi Tuhan satu-satunya di dalam hidupnya. Perkataan Yesus ini kepada Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi yang datang malam-malam kepada Yesus. Di situ Yesus mengungkapkan suatu kebenaran bahwa hanya dengan cara dilahirkan kembali seseorang manusia dapat masuk dalam kerajaan surga. Dengan kata lain, kelahiran kembali menjadikan manusia baru adalah syarat mutlak untuk masuk ke surga. Tapi di situ Yesus mengatakan bahwa kelahiran kembali itu harus dari air dan roh. Apa maksudnya air dan roh? Kenapa keselamatan ditentukan oleh kelahiran kembali? Air adalah firman Tuhan yang hidup, yaitu Dia adalah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri yang telah menjadi manusia. Firman itu adalah pelepas dahaga kita, menyejukkan, membersihkan, dan memberi kehidupan. Roh adalah Roh Kudus yang meneguhkan firman Allah tinggal diam di dalam kita. Roh itu menjelaskan, mengingatkan, memberi pengertian pada kita untuk melakukan firman Tuhan itu sendiri. Jadi, apa yang dikatakan Yesus kepada Nikodemus ini lebih ke arah pernyataan tentang keadaan manusia. Agar manusia menyadari betapa manusia itu lemah. Menyadari bahwa manusia itu penuh dengan dosa. Sehingga manusia itu mencari pertolongan, yaitu kepada Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Apalagi saat seperti ini cukup membuat kita bisa merefleksikan diri kita. Apakah saya sudah menjadi manusia baru? Saat ini kita lebih banyak merefleksi, punya waktu lebih banyak. Sudah berhari-hari bahkan beberapa minggu kita diam di rumah. Kadang kita menyatakan kepada Tuhan, "Tuhan, sudah pasti dong saya bisa mendapatkan tiket untuk bisa masuk ke kerajaan surga. Karena apa? Saya sudah lama menjadi seorang Kristen. Saya setiap minggu ke gereja. Bahkan saya sudah pelayanan. Apa kurangnya saya?" Tapi di sini Tuhan menegaskan kembali untuk kita menjadi manusia baru, lahir kembali. Apa itu? Adalah roh kita, bukan tubuh lahiriah kita. Perubahan dari hati kita, transformasi rohani kita, lahir baru kita. Ada 3 ciri-ciri orang yang sudah lahir baru. Yang pertama, kehidupan dia lebih baik dari hari ke hari. Dulunya kemungkinan dia sering sekali ngomel. Kalau lihat ini salah, suaminya salah diomel, anaknya salah diomel, keluarganya salah tidak sesuai kehendak dia, dia marah.
saat ini merefleksikan dirinya untuk tidak lagi marah, untuk tidak lagi ngomel, untuk tidak lagi bersungut-sungut, semakin hari semakin baik. Yang kedua, memiliki karakter seperti Kristus, yaitu adanya belas kasih, kemurahan, kerendah hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Apalagi menghadapi seperti ini, kita penuh dengan kesabaran dan mau mengampuni orang lain. Yang ketiga, ada buah-buah roh yang dihasilkan, yaitu kasih dalam diri kita, sukacita dalam diri kita, seperti lagu tadi, damai sejahtera, adanya kesabaran dalam diri kita, kemurahan, kebaikan, kesetiaan tetap. Walaupun dalam keadaan seperti ini, kita tetap setia kepada Allah, kita tetap sejalan menurut kehendak Allah. Kelemah lembutan dan penguasaan diri kita, mengontrol diri kita untuk tidak lepas kendali dalam keadaan seperti ini. Mari kita tinggalkan manusia lama kita. Kita mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sebab siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari saat ini kita kenakan dan menjadi hidup baru dengan kekuatan baru, hidup yang dipimpin oleh roh dan bukan oleh daging. Mari saudara-saudari terkasih, kita akhiri dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami menyadari kami begitu berdosa Tuhan, tapi Engkau telah menanggung dosa kami. Terima kasih untuk anugerah dan pengampunan-Mu itu Tuhan, sehingga kami sekarang menjadi manusia baru. Dan mohon Tuhan, taruhlah kekuatan baru untuk kami menjalani hidup ini. Semua doa ini kami haturkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sekali lagi sama-sama, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Tuhan Yesus memberkati.